pernah ragukan. Siapapun, mau laki-laki mau perempuan, ya kan? Yang senang sekali, yang punya hobi, yang merasa nyaman agar fitnah itu tersebar di kalangan insan beriman. Ya, hati-hati nih. Kitab wa waj'alani nabiyya waj'alani mubaraka. Jadi di sini Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya waj'alani nabiyya. Aduh ya Allah, cuman gini ya teman-teman sekalian nih. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampai ini teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Tuh, jadi aduh ya Allah, cuman gini ya teman-teman sekalian ya. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampai ini teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak ngelihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon maaf. Dan kelompok yang itu-itu aja. Dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih. Nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh begini. Kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar. Bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat. Dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah, nyoretin orang, pakai X warna merah, itu menurut saya nggak ahsan sih menurut saya. Artinya menurut saya intensinya juga saya nggak dapet sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama, kamunya yang kemudian platformnya salah. Mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu, gitu kan ya. Artinya mungkin dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh. Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa, seolah-olah dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan, kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya. Orang sama sekali nggak ada itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih nggak ada niatan baik sih. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya, bagi teman-teman sekarang ya udah teman-teman sudah saya jelasin, ada yang mau terima nggak ada masalah. Ada yang mau terima alhamdulillah. Nggak ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugas saya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami ya. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu? Bagi saya luar biasa. Berapa banyak di antara ustadz-ustadz, saya selalu gini nih, saya selalu mikir gini, wah ini Ustadz Adi nih ya, ini kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu ya, lalu kemudian kita dibacain satu ayat misalnya, lalu kemudian kita ditanya misalnya, ada nggak sih di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bahas kayak gini? Seperti yang mereka selalu katakan lah, bahwasanya Katolik itu adalah agama cinta kasih dan segala macam. Terus kita tanya, maksudmu cinta kasih itu kayak apa nih? Ada nggak sih di dalam Alkitabmu yang kamu pikir ada ayat cinta kasih? Ternyata kalau kita bisa menunjukkan Islam punya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, bahkan lebih baik, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran juga ya. Karena bagi orang-orang kayak saya, kita selalu membanding-bandingin dong antara kemudian Islam dengan Kristen. Kenapa saya harus masuk Islam? Bagi saya ketika saya sudah membanding-bandingkan itu, saya dapat, oh ternyata apa yang saya pahami di dalam Katolik tidak semuanya berbeda. Walaupun tentu saja saya memilih Islam, itu bukan hanya karena perbedaan-perbedaan itu, tapi jelas karena konsep tauhidnya. Tapi kita dikasih tahu nih, ini loh maksudnya. Nah, ada berapa banyak ustadz yang bisa hafal Quran dan mengkontekskan dengan apa yang dia coba untuk dakwahkan? Saya pikir nggak banyak sih. Dan kalau saya tuh merasa bersyukur ada orang kayak Ustadz Adi di pihak saya, serius. Dan bagi saya itu agak efforts kalau ada orang kayak Ustadz Adi, tapi bukan di pihak saya gitu maksudnya. Itu agak sedikit merepotkan sih. Tapi ya dia di pihak saya aja udah merepotkan. Apalagi dia di pihak yang taruhlah ya Ustadz Adi berdakwah di pihak yang salah. Aduh ya Allah. Itu saya pikir kayaknya kita harus punya PR banyak untuk belajar lagi gitu kan ya. Artinya kalau saya secara pribadi memandang bahwa itu adalah kelebihan Ustadz Adi. Bukan kekurangan Ustadz Adi yang perlu saya komentari. Karena saya pikir ya gimana ya. Saya lebih banyak kekurangan sih yang harus saya pikirin daripada saya mikirin hal-hal yang tidak penting banget dan diviralkan kayak gitu. Itu jelas-jelas menurut saya nyari-nyari kesalahan. Dan kalau dengan orang-orang nyari kesalahan, saya nggak punya komen apapun. Dan saya cuma bisa berdoa pada orang-orang kayak gitu ya. Kalau mereka benar, mudah-mudahan Allah maafin Ustadz Adi dan saya yang punya pemikiran bahwa Ustadz Adi itu nggak salah.
Dan kalau Ustadz Adi yang benar, ya mudah-mudahan mereka yang dimaafkan oleh Allah. Ya cuma itu aja sih sebagai seorang muslim yang punya pandangan terhadap saudaranya. Artinya bagi orang-orang yang punya pandangan selain daripada Ustadz Adi, saya juga hargai banget. Nggak apa-apa, serius deh teman-teman sekalian. Teman-teman nggak apa-apa komen di sini. Misalnya contoh, nggak, bagi saya Isa dan Yesus tetap berbeda. Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat orang-orang muslimah? Orang kita itu di muslim diajari, di Islam kita tuh diajari berbeda pendapat, bukan berarti harus satu kafir, satu iman. Berbeda pendapat di dalam Islam itu bukan berarti satu surga, satu neraka. Nggak apa-apa, antum nggak yakin juga. Antum setelah mendengarkan penjelasannya dan tetap antum yakin, nggak sama, beda pokoknya beda. Ya nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya, ketemu tetap saya peluk gitu kan ya. Cuma saya tackle aja, nggak gitu kan. Ketemu tetap saya peluk, tetap kemudian saya ucapkan salam, ketemu tetap saya kemudian happy gitu kan ya. Hanya saja menurut saya jangan sampai keyakinan kita itu kita gunakan untuk menjudging orang lain seolah-olah mereka yang berbeda dengan kita itu salah dan dosa maksiat. Konsekuensinya kita harus nerakain dia. Konsekuensinya kita harus nyesatin dia. Konsekuensinya kita harus menampilkan seolah-olah dia itu maksiat. Bro, nggak serta-merta, sekali lagi ya, kalau orang muslim itu berbeda, nggak serta-merta satu salah, satu benar, nggak serta-merta satu surga, satu neraka, nggak serta-merta satu murtad, satunya tetap beriman. Nggak gitu ceritanya. Coba deh belajar lagi. Artinya, kalau kita berbicara tentang balik lagi ya, mudah-mudahan teman-teman dengan semua ini bisa lebih dewasa, dan saya yakin pada satu titik, yang kayak gini-gini, provokasi-provokasi yang kayak gini, atau apa ya, hal-hal yang kayak gini, ini sudah akan bisa ditinggalkan sama kita ya. Berhentilah mensupport atau apa ya, semacam kayak ngeramin orang-orang yang suka nyoretin wajah orang lain itu ya dengan X itu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa sih, saya kan motivator bukan ulama. Cuman ya kalau kayak Ustadz Adi sih, kalau saya sih bersyukur sih, dan saya berdoa mudah-mudahan banyak keluar orang-orang kayak Ustadz Adi yang lain. Kenapa? Supaya saya bisa melanjutkan hobi saya dan keahlian saya, yaitu adalah bermalas-malasan. Serius. Kalau ada orang banyak kayak Ustadz Adi, Ustadz Somad gitu kan ya, dan orang-orang pintar dalam berdakwah dan masih muda ya, kan saya kan bisa santai ya kan, saya kan bisa tidur-tiduran, bisa enak happy gitu kan ya, bisa nonton, bisa main game gitu kan ya, apalah terserah. Yang penting saya nggak usah dakwah tiap hari karena sudah ada banyak yang bantu dakwah itu maksudnya. Jadi kita bisa malas-malesan gitu kan ya. Oke, itu ya teman-teman sekalian yang apa namanya, yang kita coba untuk bahas. Pernah ragukan, siapapun, mau laki-laki mau perempuan, ya kan, yang senang sekali, yang punya hobi, yang merasa nyaman agar fitnah itu tersebar di kalangan insan beriman. Ya, hati-hati nih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau dulu terjadi pada Sayyidah Aisyah, ya kan, nah, maka hukum umumnya berlaku bagi siapapun. Kejadian ini memberikan kepada kita satu panduan hukum bi umumil lafzi, lafadznya umum. Orang-orang yang senang kalau framing keburukan itu. Kalau dulu kasusnya fahisyah, ya kan? Kasus tuduhan-tuduhan yang tidak etis. Nah, saya nggak bisa sebut ya kalimat itu karena sangat tidak layak disebutkan kepada ibunda kita tercinta. Ya, intinya orang-orang yang sangat nyaman, merasa senang, ya merasa kalau ada yang begitu lagi, oh senang nih. Ya, kalau ada yang kontroversi lagi, wah senang dibikin framing, dibikin macam-macam. Seakan-akan kontroversi padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, orang-orang semacam itu Allah janjikan ya satu hukuman yang sangat luar biasa, berbahaya sesungguhnya. Ya, orang-orang yang senang memframing sesuatu dan menjadi jahat, bentuk hoax yang tersebar pada kalangan orang beriman, maka Allah janjikan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, di dunia itu bentuk siksa itu ada dua. Bisa hal yang langsung buruk dialami seketika, secara buruk yang kita lihat. Ya, mohon maaf misalnya terjadi satu musibah yang tidak biasa dan sebagainya dalam bentuk baik penyakit, baik yang lain, baik celaka, baik macam-macam. Atau yang kedua yang sifatnya istidraj. Ya, istidraj itu paling bahaya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini paling bahaya karena nggak ngerasa bahwa itu salah. Akhirnya yang terjadi apa? Bikin konten lagi. Ya, cari lagi, di framing lagi seakan-akan ini ada orang-orang yang sangat berbahaya, dibikinkan framing, ditampilkan. Nah, orientasinya Allahu a'lam kembali ke masing-masing, tapi jadi hobi. Nah, ini yang paling bahaya. Karena tak terasa bahwa itu salah. Sehingga kalaupun dapat telah dibuat di YouTube, dapat AdSense, nah itu jadi haram. Dan haram ketika dimakan jadi daging, terbawa lagi suasana itu. Nah, ini yang paling berbahaya. Orang-orang seperti ini ketika tidak merasa berbuat keburukan dalam dirinya, nah di akhirat ancamannya lebih besar. Di akhirat ancamannya lebih besar. Nah, teman-teman, ini penting saya sampaikan karena kita perhatikan, saya sejak di Madinah, kemudian di Mekah dan sekarang kembali ke Indonesia, memperhatikan bahwa kecenderungan tampilan-tampilan semacam itu sekarang hadir di kalangan masyarakat kita dalam dunia maya khususnya, dan berdampak pada dunia nyata dalam pergaulan dan sebagainya. Itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan dan resikonya tinggi. Jika itu dipertahankan sampai pulang, maka apa yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini sesuatu yang penting betul-betul harus dipahami oleh insan beriman.
Ya, apalagi kemudian jika yang keluar itu adalah kata-kata yang sangat sensitif terkait dengan nilai-nilai akidah. Ya, saya kasih gambaran misal. Ada beberapa framing yang saya perhatikan dan sampai beritanya bahkan sejak saya berada di Madinah. Ya, tentang satu tausiah kita, lebih tepatnya tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu gabungan. Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam, non-muslimnya juga ada, kan? Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya, yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, ya? Dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Jadi saya mengingatkan, mumpung masih di dunia, ya bagi saya tidak akan banyak pengaruh. Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan dan semua hadir di sana melihat, ya, dan yang menyaksikan juga ada, dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya. Tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai akidah. Nah, ketika framing itu ada dan keluar kata-kata, apakah itu sesat, apakah itu macam, itu akan kembali mencari pemiliknya. Jika tidak ditemukan kepada pemiliknya, dia kembali kepada orang yang menuturkan. Saya cuma katakan hati-hati. Sekali lagi, hati-hati.